Kepada rekan-rekan sedharma, terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Canda Fedela Putra dengan NPM 2141021 dari kelas 1 BUPA. Di sini saya akan membawakan tugas video edukasi keempat, yaitu mengulas sejarah dan keautentikan Tipitaka. Sebelum memasuki materi utama dari video hari ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu Tipitaka. Tipitaka adalah kitab suci agama Buddha yang artinya 3 keranjang. Mengapa disebut sebagai 3 keranjang? Karena di dalam Tipitaka tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah Sutta Pitaka yang berisi ajaran-ajaran Sang Buddha. Kemudian Vinaya Pitaka berarti peraturan biku dan bikuni. Kemudian ada Abhidhamma Pitaka yang berarti uraian dan penjelasan ajaran Sang Buddha. Sutta Pitaka yaitu arti sutta adalah khotbah. Dalam Sutta Pitaka berisi tentang ajaran-ajaran Sang Buddha yang bersifat filosofis. Termasuk di dalamnya juga ada beberapa khotbah dari siswa-siswa Sang Buddha. Kemudian Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tentang aturan latihan kemoralan khususnya bagi para biku dan bikuni. Selain itu juga terdapat aturan untuk samanera dan samaneri. Kemudian Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka secara sederhana berisi tentang ajaran Sang Buddha yang merupakan ajaran-ajaran tertinggi, sehingga uraian dan penjelasan dari ajaran Sang Buddha tersebut terdapat di sini. Kemudian kita masuk ke sejarah Tipitaka. Dalam sejarah penyusunan Tipitaka, para anggota Bhikkhu Sangha sudah menjalankan 6 konsili. Konsili pertama dilaksanakan pada tahun 543 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yang Arya Mahakassapa dan dihadiri oleh 500 orang Bhikkhu Sangha yang semuanya merupakan arahat. Tujuan sidang yaitu menghimpun ajaran Sang Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha agar ajaran-ajaran tersebut dapat disusun dan kemudian diteruskan ke generasi berikutnya. Di konsili ini juga winaya-winaya terhadap biku dan bikuni ditetapkan. Konsili kedua dilaksanakan pada tahun 383 sebelum Masehi. Dipimpin oleh Yang Arya Revata dan dibantu oleh Yang Arya Yasa serta dihadiri oleh 700 biku. Di sidang ini sekelompok Bhikkhu Sangha menghendaki untuk memperlunak peraturan vinaya, namun usaha biku-biku tersebut gagal. Dan di sidang agung ketiga pada tahun 250 sebelum Masehi dipimpin oleh Yang Arya Tissa Moggaliputta. Di sini konsili tersebut bertujuan untuk meluruskan perbedaan pendapat yang terjadi di dalam komunitas Bhikkhu Sangha. Ajaran di dalam Tipitaka tersebut juga diulang agar dapat diingat kembali. Kemudian di konsili keempat pada tahun 100 Masehi dipimpin oleh Yang Arya Rakita Mahathera dan dihadiri oleh kurang lebih 500 biku. Tujuan dari sidang ini adalah melihat penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan ajaran Tipitaka ini terdapat penyimpangan dari Tipitaka yang aslinya. Kemudian ada konsili kelima yang dilakukan di Myanmar pada tahun 1871. Tujuan dari konsili kelima ini hampir sama seperti konsili-konsili sebelumnya, yaitu mengulangi ajaran-ajaran Sang Buddha yang terdapat di Tipitaka agar tidak pudar dan tidak terjadi kesalahan. Konsili terakhir yaitu konsili ke-6 dilaksanakan pada tahun 1954. Dilaksanakan juga di Myanmar. Di dalam konsili ini dihadiri oleh Bhikkhu Sangha dari 8 negara, yaitu Myanmar, Kamboja, India, Laos, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Karena ajaran Sang Buddha sudah tersebar dengan sangat lama, ditakutkan terjadi perbedaan dalam Tipitaka di setiap negara. Oleh karena itu, Bhikkhu Sangha dari 8 negara tersebut menceritakan ulang isi-isi Tipitaka di dalam bahasa mereka sendiri. Dan hasilnya
Ternyata tidak terjadi perbedaan yang mencolok di antara bahasa mereka masing-masing, sehingga dapat dikatakan bahwa Tipitaka tersebut tetaplah dekat dengan aslinya. Setelah rekan-rekan sekalian mengetahui apa itu Tripitaka dan sejarah Tipitaka, maka kita masuk ke materi utama dari video hari ini. Yang pertama ialah mengapa kita masih harus mengacu kepada Tipitaka. Karena kita sebagai umat Buddha, kita patut mengikuti ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Karena Sang Buddha mewarisi Dhamma sebagai penerus atau penggantinya setelah Parinibbana. Dalam Tipitaka inilah semua ajaran Sang Buddha ditulis dan diajarkan selama beribu tahun lamanya oleh biku-biku sangga. Kita dapat menerapkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai umat awam ataupun berumah tangga, ataupun umat yang aktif di dalam kehidupan wihara dan sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, yaitu keotentikan dan pentingnya memahami isi dan kerangka. Karena kita adalah umat Buddha, maka sangat penting untuk memahami pentingnya isi dari Tipitaka ini. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Tipitaka ini adalah ucapan dan ajaran langsung dari Sang Buddha. Maka karena Sang Buddha adalah guru agung kita harus memahami betul apa isi dari Tipitaka tersebut, agar kita tidak salah kaprah terhadap kehidupan kita sendiri. Bila seseorang hanya memperhatikan apa yang ia lakukan mempraktekkan berbuat baik di dalam kehidupannya, namun tidak mengerti akan suta-suta yang ada di dalam Tripitaka. Bila seorang umat Buddha hanya mempraktekkan kebaikan, namun mereka tidak memperhatikan suta-suta yang ada di dalam Tripitaka, maka kebaikan yang akan mereka buat tersebut tidak berarti dibandingkan apabila mereka memahami isi-isi dari suta. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami isi tersebut agar tidak terjadi salah kaprah. Dengan kita mempelajari Tipitaka ini, kita juga dapat menjaga keotentikan Tripitaka tersebut. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dinamika dan tantangan Tipitaka. Karena Tipitaka yang sudah ada beribu tahun lamanya, maka ada tantangan-tantangan di dalam penyebaran Tipitaka tersebut. Seperti yang terjadi di masa sebelumnya, diadakan konsili-konsili agar isi dari Tipitaka tersebut tidak berbeda jauh dari aslinya, sehingga Tipitaka tersebut tetap otentik. Karena kita di masa modern ini, maka kita harus tetap menjaga isi Tipitaka tersebut agar pada generasi-generasi selanjutnya tidak terjadi perbedaan dan ajaran-ajaran utama dari Sang Buddha dapat terjaga keasliannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu esensi dan urgensi Tipitaka di masa ini dan di masa depan. Dikarenakan banyaknya suta atau ajaran-ajaran Dhamma yang terdapat di dalam Tipitaka, maka sangatlah sulit bagi seorang umat awam untuk mempelajari seluruh isi dari Tipitaka ini. Maka sebagai umat Buddha, kita harus memahami esensi-esensi dari Tipitaka ini. Contohnya seperti Sigalowada Sutta, yang merupakan salah satu sutta yang mungkin sudah sangat-sangat awam bagi para umat Buddha. Di dalam Sigalowada Sutta ini membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial sebagai seorang umat Buddha. Salah satu contoh pembahasan di dalam sutta tersebut ialah tentang 6 arah penghormatan. Sang Buddha menjelaskan bagaimana cara kita menyikapi sahabat atau orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan bersikap murah hati, bersopan santun, dan melakukan tindakan yang membantu. Maka bila kita menerapkan Sigalowada Sutta ini sebagai esensi di diri kita,
maka hal ini akan berdampak baik bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Walaupun ajaran-ajaran ini sudah memasuki usia yang sangat-sangat lama, tetapi Tipitaka ini tetaplah dapat menjadi pegangan bagi umat-umat Buddha dimanapun mereka berada. Karena kita di masa modern ini, maka Tipitaka perlu dibina agar dapat menjadi relevan di dalam kehidupan masyarakat umat Buddha. Misalnya Tipitaka tersebut dapat dibuat dalam versi online. Misalnya kita bisa mengunjungi website Samagipala untuk mendapatkan isi-isi dari Tipitaka. Seperti Dhammapada 33 Cittavagga, pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang panah meluruskan anak panah. Maka kita sebagai umat Buddha harus bijaksana terhadap isi-isi Tipitaka tersebut, dan harapnya kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak boleh goyah dalam mempelajari isi-isi Tipitaka tersebut, dan kita harus meneruskannya agar umat-umat Buddha di masa depan dapat meneruskan isi-isi Tipitaka tersebut. Sekian hasil dari video edukasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucap Sotihotu Namo Buddhaya.